Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Tika Widyaningsi dengan NIM 11036200045 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang Manajemen Pendidikan Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka. Selamat menyaksikan. Konsep manajemen pendidikan. Secara teoritik, pedoman manajemen dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, instruksi atau komando, koordinasi, dan pengawasan. Manajemen pendidikan yang baik dan dapat dijalankan dengan efektif manakala pedoman manajemen itu dapat diterapkan secara konsisten. Karena kelima komponen penting dalam sistem manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terikat antara satu sama lain. Pedoman manajemen itu hendaklah dijalankan secara kelembagaan sekolah, karena sekolah memiliki otoritas untuk menerapkannya. Sekolah-sekolah yang maju umumnya menerapkan pedoman manajemen secara konsisten. Sebaliknya, institusi sekolah atau pendidikan formal, non-formal, dan informal yang tidak menerapkan kelima pedoman manajemen pendidikan tersebut, maka tidak akan menghasilkan pendidikan belajar mengajar yang baik seperti diharapkan. Selanjutnya, terdapat pengelolaan pendidikan kompetitif. Manajemen pendidikan berbasis kompetitif pada era globalisasi sekarang merupakan suatu keniscayaan. Tanpa manajemen pendidikan kompetitif yang relevan terhadap tuntutan dan kebutuhan zaman, maka produk pembelajaran dari sekolah akan kehilangan kesempatan atau bahkan kerap mengalami disorientasi kehidupan lantaran tidak punya cukup bekal yang kuat. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan kompetitif ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan para pendidik dan peserta didik supaya bisa memanfaatkan peluang dalam menghadapi kompetisi ekonomi tingkat ASEAN. Ini baik kompetisi dalam membaca peluang-peluang pasar maupun dalam hal ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, bisa dengan meningkatkan kualitas kekokohan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, membekali generasi dengan pendidikan. Tahap atau cara yang bisa ditempuh untuk membekali generasi dengan pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan pemerataan. Kemudian yang kedua, memperluas pelayanan pendidikan yaitu kuantitasnya. Yang ketiga, meningkatkan keserasian pendidikan dan pembangunan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian. Kelima, melancarkan sistem informasi kebijakan. Dan yang terakhir, sosialisasi Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa menuju generasi emas 2045. Beberapa cara atau pengembangan peningkatan kualitas pendidikan tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Cara tersebut merupakan bagian dari tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang memberikan keterampilan para peserta didik. Nah, dengan mengembangkan kecakapan, kecerdasan, dan keterampilan peserta didik, dimaksud agar setiap usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menambah keahlian para peserta didik, sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya nanti setelah kembali pada masyarakat, dapat lebih efisien dan juga produktif dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulannya dalam materi ini yaitu, untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka tidaklah sangat mudah. Banyak kendala dan ancaman dalam menghambat proses pelaksanaan generasi emas. Oleh sebab itu, generasi yang memiliki karakter jati diri bangsa adalah generasi emas bangsa yang dapat menjadi pilar penyangga keutuhan, integritas, dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Di samping hal itu dibutuhkan juga pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas sehingga proses pelaksanaan generasi emas dapat berjalan dengan baik dan dapat menuju tahun 2045 dengan lancar. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.